Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas Bahasa Indonesia 14 akan mempresentasikan bagaimana cara mengelola referensi kredibel dengan aplikasi Mendeley. Anggota kami terdiri dari Nala Ramatalaza, NRP 500-322-1181 dari Departemen Statistika. Nama saya Muhammad Satria dari Departemen Statistika dengan NRP 5003-22-1140. Kenalkan, nama saya Rainadi Fahandoko. Saya dari Departemen Statistika dengan nomor NRP 503-22-1136. Nama saya Syahwalia Asaja dari Departemen Statistika dengan NRP 500-32-1193. Perkenalkan, nama saya Tito Fauzan Putra dengan nomor NRP 500-322-1164. Apa yang dimaksud dengan referensi itu? Referensi merupakan informasi yang memiliki fungsi sebagai rujukan dan memiliki tujuan untuk memberikan informasi kepada para pembaca bahwa tulisan didasarkan pada sumber yang benar dan dapat dipercaya. Suatu karya ilmiah sudah wajib hukumnya untuk mencari atau menemukan referensi sehingga memperkuat argumen penulis serta menghargai karya orang lain yang dikutip sebagai referensi. Dengan demikian, informasi pada karya ilmiah tersebut dapat diverifikasi. Apabila dalam suatu karya ilmiah, informasi yang disampaikan valid, maka referensi yang digunakan penulis sudah kredibel. Lalu apa yang dimaksud dengan referensi yang kredibel itu? Kredibilitas sumber adalah suatu kepercayaan yang diberikan oleh seseorang dilihat dari sikap, kemampuan, serta keahlian seseorang pada bidang yang ditekuninya, sehingga dapat mempersuasi dan meyakinkan seseorang bahwa informasi yang diberikan merupakan informasi yang valid. Menulis ilmiah sudah wajib hukumnya diawali dengan kegiatan mencari atau menemukan referensi yang kredibel, karena penggunaan referensi yang kredibel sangat penting pada penulisan karya ilmiah, karena dapat memiliki landasan dan dasar yang kuat sehingga akan dianggap lebih meyakinkan oleh para pembaca dan bisa dipertanggungjawabkan oleh para penulis. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 dengan pertanyaan, apa kriteria referensi yang kredibel dan bagaimana cara atau praktik menelusuri referensi yang kredibel dengan Mendeley. Setelah saya membaca berbagai artikel di internet, menurut saya jurnal atau referensi yang kredibel adalah jurnal yang dibuat oleh penulis yang memiliki kompetensi pada bidang tersebut, sehingga informasi yang dihasilkan dalam artikel atau referensi tersebut itu sudah tidak dapat diragukan lagi. Lalu, jurnal tersebut diterbitkan oleh lembaga yang berkualitas. Hal tersebut dapat dicek dengan menggunakan web Scientific Journal Rankings. Dan yang terakhir, jurnal tersebut terindeks di DOAJ atau Directory of Open Access Journals, yaitu sebuah website yang dapat mengakses jurnal dari 132 negara yang sudah terpercaya. Lalu, tata cara untuk mencari referensi di Mendeley yang pertama adalah membuat akun dan login akun Mendeley di situs www.mendeley.com. Lalu yang kedua, cari jurnal yang diinginkan di menu pencarian. Lalu yang ketiga, pilih jurnal yang diinginkan setelah melihat berbagai pilihan jurnal. Dan yang terakhir, jika sudah memilih jurnal yang diinginkan, klik View in Library agar jurnal bisa masuk dalam laman library, lalu bisa dibaca dan tersimpan di dalam akun. Itu soal PPT nomor 3. Menulis ilmiah wajib diawali kegiatan membaca referensi yang sudah ditemukan. Dan membaca itu sebenarnya termasuk kegiatan yang sulit atau mudah. Jadi untuk jawaban saya yaitu mengutip dari tarikan tahun 2015 bulan 7, membaca merupakan proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Dengan definisi yang telah saya sebutkan tadi, jadi bisa kita pahami jika pesan atau informasi apa yang kita ingin dapatkan dalam membaca, sehingga kita tahu maksud dan tujuan tentang apa yang ingin kita baca. Jadi sebelum kita ingin melakukan membaca atau ingin membaca suatu buku atau suatu informasi, kita harus tahu arah dan tujuan apa yang ingin kita dapatkan. Kemudian bukan hanya semata-mata membaca saja tanpa memahami isi, sama halnya itu juga melihat tanpa mengetahui isinya, begitu.
Kemudian sebelum membaca, pastikan atau usahakan untuk mencari tempat yang nyaman, sehingga waktu kita ingin membaca menjadi terasa lebih enak, lebih mudah diserap apa yang kita baca, sehingga membaca itu menjadi kegiatan yang menyenangkan dan sebenarnya sangat-sangat mudah jika kita memiliki arah dan tujuan yang jelas, kemudian tempat yang sangat nyaman, ada motivasi tersendiri, seperti motivasi yang saya dapatkan dari Jenny Karai, yaitu membaca itu ibarat menambang, semakin dalam maka semakin banyak hal yang bisa kita dapatkan. Dengan adanya motivasi-motivasi yang telah kita baca, sehingga kita dalam memperoleh informasi atau memperoleh tujuan, memperoleh arah, salah satunya yaitu dengan cara membaca itu menjadi hal yang mudah dan menyenangkan sebenarnya. Dan juga membaca juga bisa membantu kita dalam kegiatan karya tulis ilmiah, karena dalam penulisan karya tulis ilmiah itu sendiri, membaca, terutama membaca referensi-referensi yang telah ada, yang telah dilakukan oleh orang lain, itu sangat-sangatlah penting, karena itu bisa menemukan ide-ide yang sudah dilakukan oleh orang lain, eksperimen yang sudah dilakukan oleh orang lain, kemudian juga menghindari suatu plagiasi atau dicap sebagai plagiator, dan juga dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan waktu kita melakukan penulisan atau melakukan sebuah penelitian. Pertanyaan nomor 4 yaitu tentang perbedaan pembaca yang baik dan juga pembaca yang buruk. Terdapat perbedaan antara pembaca yang baik dan juga pembaca yang buruk. Pembaca yang baik pada prinsipnya yaitu berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan membaca. Terdapat beberapa ciri-ciri yang membedakan antara pembaca yang baik dan juga pembaca yang buruk. Yang pertama, pembaca yang baik memiliki tujuan yang jelas. Tujuan yang hendak dicapai oleh pembaca yang baik sangat jelas sehingga akan diperoleh informasi yang dibutuhkan. Yang kedua, pembaca yang baik memahami apa yang dibaca. Jadi, dengan memiliki tujuan yang jelas juga, pembaca yang baik akan memiliki pemahaman yang bagus akan hal yang dibacanya. Yang ketiga, pembaca yang baik akan menguasai kecepatan membaca. Jadi, pembaca yang baik akan dapat menyesuaikan kecepatan membaca dengan sifat bacaannya. Terdapat beberapa kategori dari kecepatan membaca. Yang pertama yaitu scanning, yang kedua skimming, yang ketiga membaca ringan, dan juga yang keempat membaca normal. Yang keempat, pembaca yang baik harus mengenali media cetak. Selain itu, pembaca yang baik akan memiliki pembendaharaan kata yang baik dan kaya akan kosakata. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri dari pembaca yang buruk. Yang pertama, pembaca yang buruk tidak memiliki tujuan membaca. Jadi, pembaca yang buruk hanya asal membaca tanpa mengetahui apa tujuan mereka membaca. Yang kedua, pembaca yang buruk tidak dapat memahami isi bacaan. Jadi, pembaca yang buruk itu tidak akan dapat memahami isi dari bacaan dan tidak akan mendapatkan informasi apapun dari hal yang dibacanya. Yang ketiga, pembaca yang buruk membaca kata demi kata. Yang dimaksud dari hal ini yaitu pembaca yang buruk selalu memperhatikan setiap detail kata demi kata, tetapi tidak dapat menyimpulkan isi gagasan dari hal yang dibacanya. Yang keempat, pembaca yang buruk hanya memiliki satu kecepatan membaca. Jadi, seorang pembaca yang buruk hanya dapat memiliki satu kecepatan membaca apapun jenis dan tujuan bacaannya. Yang kelima, pembaca yang buruk tidak dapat berpikir kritis. Jadi, seorang pembaca yang buruk menganggap bahwa apapun yang dikatakan oleh pengarang adalah hal yang benar dan tidak pernah meragukan, menanyakan, atau memberikan komentar apapun terkait dengan hal yang dikatakan oleh pengarang. Dan yang terakhir yaitu pembaca yang buruk minim akan kosakata. Selanjutnya, saya akan menjelaskan nomor 5 tentang bagaimana cara mempersepsi bahwa membaca sebagai bagian dari kebutuhan pokok seperti makan dan minum. Membaca merupakan sebuah kebutuhan pokok bagi manusia seperti layaknya makan dan minum, karena dengan membaca kita dapat mendapatkan wawasan dan ilmu pengetahuan baru, meningkatkan kualitas diri, dan juga mendapatkan informasi yang aktual. Dengan menjadikan membaca sebagai sebuah kebutuhan pokok bagi kita, maka tidaklah sulit bagi kita untuk selalu minat dan juga gemar membaca. Untuk menumbuhkan persepsi bahwa membaca merupakan sebuah kebutuhan pokok, maka harus dimulai dengan langkah-langkah kecil dari diri kita sendiri.
Kita bisa memulai dari hal yang sederhana tetapi konsisten dilakukan. Salah satunya yaitu dengan membaca jenis bacaan yang kita suka. Misalnya saja seperti membaca novel, cerpen, dan sebagainya. Setelah itu, kita dapat membuat target membaca. Misalnya saja dalam 1 bulan kita membaca 1 sampai dengan 2 buku. Dengan adanya target membaca tersebut, maka akan menumbuhkan motivasi di dalam diri kita untuk membaca. Apabila kita sudah dapat melakukan kegiatan membaca tersebut secara konsisten, maka kita akan menyadari akan pentingnya membaca sebagai kebutuhan pokok dan menjadikan membaca sebagai suatu kewajiban, bukan hanya sekedar mengisi waktu luang. Saya akan menjelaskan bagaimana cara menyimpan referensi dengan menggunakan software Mendeley. Sebelum itu, Mendeley adalah sebuah aplikasi manajemen referensi gratis yang memungkinkan pengguna untuk mengumpulkan, mengatur, dan menyimpan referensi secara online. Langkah pertama dalam menggunakan Mendeley adalah dengan membuat akun dan mengunduh aplikasinya di perangkat Anda. Selanjutnya, Anda dapat menambahkan referensi ke Mendeley dengan mengimport file PDF atau dengan menyalin dan menempel informasi referensi secara manual. Setelah referensi ditambahkan, Mendeley akan secara otomatis mengekstrak informasi bibliografi seperti judul, penulis, dan jurnal atau penerbit. Selanjutnya, Anda dapat mengelompokkan referensi Anda ke dalam folder-folder yang sesuai dengan topik atau proyek tertentu serta menambahkan tag pada referensi agar mudah dicari. Saat menulis dokumen akademik, gunakan plugin Mendeley untuk mengambil referensi secara langsung dari perpustakaan Anda dan memasukkan citasi dalam naskah Anda. Mendeley juga memungkinkan pengguna untuk berkolaborasi dengan rekan-rekan mereka dalam sebuah grup, membagikan referensi, dan mengelola tugas bersama-sama. Mendeley juga memiliki fitur otomatisasi referensi. Dengan memasukkan informasi yang dibutuhkan, Mendeley akan menciptakan daftar referensi dalam format yang diinginkan seperti apa, gila, dan lainnya. Anda dapat mengakses perpustakaan Anda di Mendeley dari berbagai perangkat, dan semua perubahan akan disinkronkan secara otomatis oleh Mendeley. Dengan menggunakan Mendeley, Anda dapat mengelola referensi Anda dengan lebih mudah dan efisien. Anda juga dapat menghemat waktu dalam menulis karya akademik dan menghindari kesalahan dalam membuat daftar referensi. Sekian, terima kasih. Tata cara menggunakan aplikasi Mendeley untuk menulis kutipan dan daftar pustaka di dalam Microsoft Word. Yang pertama yang harus dilakukan adalah menginstal Mendeley dan menghubungkannya dengan Microsoft Word. Yang kedua, buka aplikasi Mendeley dan masukkan file jurnal atau referensi yang ingin dipakai ke dalam aplikasi Mendeley. Yang ketiga, kembali ke Microsoft Word dan masuk ke bagian Reference dan klik icon Mendeley. Yang terakhir yang harus dilakukan adalah centang jurnal yang ingin dipakai sebagai citasi dan insert bibliografi untuk memasukkan daftar pustaka. Dari penjelasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa Mendeley dan karya tulis ilmiah sangat berkaitan, di mana Mendeley mempermudah para penulis untuk menulis suatu karya ilmiah dengan baik dan sesuai dengan etikanya. Sekian presentasi Bahasa Indonesia dari kelompok 4. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.